Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arini Ruhaida, MHI, selaku dosen pengampu Ulumul Hadis, dan teman-teman kelas 2 HKIA yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota 1. Tauban Muhammad Ramdan dengan NIM 214110302003 dan saya sendiri, Zulfika Nugraheni dengan NIM 214110302008. 3. Raffi Nabila Akmal Al-Asad dengan NIM 2110302010. 4. Anissa Yulianti dengan NIM 214110302056. 5. Wulandari Nurfadila Dinasti dengan NIM 214110302060. 6. Miftahul Nur Hidayah dengan NIM 214010302063 dan yang terakhir Suratni dengan NIM 214110302116. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hadis beserta sinonimnya dan perbedaannya dengan Al-Quran. Yang pertama, pengertian hadis, sunnah, kabar, dan atsar. 1. Hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab, yakni al-hadis, bentuk jamak dari al-ahadis, al-hidsan, dan al-hudsan. Secara etimologi, hadis memiliki beberapa arti, yaitu jadid yang berarti baru, qorib yang berarti dekat, dan juga dapat diartikan yang belum lama lagi terjadi. Kabar berarti warta atau sesuatu yang diucapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang. Secara istilah, hadis adalah segala ucapan Nabi, perbuatan, dan keadaannya. Jadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat, maupun himahnya. Kedua, sunnah. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab sunnah, ya sunnah, sunatan, yang berarti perilaku yang mentradisi norma-norma undang-undang. Sedangkan menurut istilah para ulama ada perbedaan pendapat dalam mendefinisikannya. Salah satu menurut ahli usul fikih ialah segala yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir yang mempunyai hubungan dengan hukum. Yang ketiga ada kabar. Kabar secara etimologi berarti berita yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain. Secara istilah, kabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan dari yang lain seperti para sahabat, tabi'in, dan pengikut tabi'in atau orang-orang setelahnya. Yang keempat ada atsar, yang secara etimologi diartikan sebagai peninggalan atau bekas sesuatu. Maksudnya peninggalan untuk bekas Nabi yang disebut sebagai hadis. Secara istilah, atsar berarti segala sesuatu yang diriwayatkan dari para sahabat dan juga dapat disandarkan kepada Nabi. Perbedaan antara hadis, sunnah, khobar, dan atsar. Hadis mencakup seluruh perkataan, perbuatan, dan takrir Rasulullah. Sedangkan sunnah menitik beratkan fokusnya pada kebiasaan normatif beliau, baik sesudah diangkat menjadi Rasul ataupun sebelumnya. Adapun khobar selain dinisbahkan kepada Nabi Muhammad, juga bisa dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in. Yang terakhir ada atsar. Atsar lebih sering dinisbatkan pada perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Perbedaan antara hadis dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran adalah firman Allah SWT yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril sebagai pedoman dan petunjuk hidup manusia. Sedangkan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan cita-cita Rasulullah SAW. Yang kedua, Al-Quran redaksinya disusun langsung oleh Allah SWT, di mana malaikat Jibril hanya bertugas sebagai menyampaikan wahyu kepada Rasulullah. Sedangkan hadis
redaksinya berbeda-beda antara satu hadis dengan hadis yang lain, meskipun mengandung makna yang sama. Yang ketiga, Al-Quran dinisbatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada yang lain. Sedangkan hadis diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah yang bersifat insya'i atau diadakan. Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat baik lafaz maupun maknanya, sedangkan hadis bukan merupakan mukjizat. Yang kelima, lafaz dan makna Al-Quran berasal dari Allah, sedangkan hadis lafaz dan lafaznya berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kepastian isi Al-Quran itu bersifat mutlak, sedangkan hadis tidak mutlak karena perawi pada tiap tingkat sanadnya. Maka akan sering ditemukan hadis yang bersifat sahih, hasan, atau dhaif. Yang ketujuh, fungsi Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk umat manusia, penyempurna kitab terdahulu, pelajaran dan penerangan kehidupan, pembimbingan bagi manusia menuju keselamatan dan kebahagiaan. Sedangkan fungsi hadis menguatkan maksud dari redaksi wahyu dalam Al-Quran, menjelaskan atau menafsirkan redaksi Al-Quran, dan menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Perbedaan hadis qudsi dan hadis Nabi. 1. Hadis qudsi dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hadis Nabi hanya dinisbatkan kepada Nabi dan bukan kepada Allah. 2. Tema hadis qudsi sebagian besar terkait dengan harapan. Hadis Nabi mencakup seluruh tema kehidupan manusia, baik terkait akidah, akhlak maupun muamalah. 3. Hadis qudsi juga merupakan firman Allah kepada seluruh hambanya. 4. Sangat sedikit hadis qudsi yang berbicara mengenai hukum taklifi. 5. Hadis qudsi jumlahnya sedikit, sedangkan hadis Nabi jumlahnya banyak. 6. Hadis qudsi umumnya merupakan hadis qauli, sedangkan hadis Nabi mencakup qauli atau perkataan, fi'li atau perbuatan, dan takariri atau persetujuan Nabi. Contoh dari hadis qudsi adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala ana qiddatun ni'ati bi wa una ma'ahu idza zakaroni fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakaroni fi mala'i zakartuhu fi mala'i khairin minhum wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarraba ilaihi dhira'a wa in taqarraba ilayhi dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'a wa in atani yamshi ataiduhu harwalatan. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku mengikuti sangkaan hambaku terhadapku, dan aku ada bersamanya jika ia senantiasa ingat aku. Jika ia ingat aku sendirian, maka aku pun akan ingat dia sendirian. Contoh dari hadis Nabi ialah innama bu'istu li utammima sholihal akhlaq. Sesungguhnya tiada lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Relasi sunnah dan bid'ah. Ditinjau dari makna lughawi, sunnah menurut bahasa berarti juga bid'ah, karena sunnah secara bahasa berarti at-thariqah. Apakah itu baik ataupun buruk? Oleh sebab itu, setiap orang yang memulai sesuatu hal yang pada akhirnya dilakukan oleh banyak orang sesudahnya, maka hal itu disebut sunnah. Kemudian ditinjau dari makna syar'i. Sunnah dalam makna syar'i merupakan kebalikan dari makna syar'i bid'ah. Karena sunnah menurut syar'i adalah jalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sedangkan bid'ah adalah sesuatu yang
berseberangan dengan jalan petunjuk beliau beserta para sahabatnya. Jadi sunnah dan bid'ah dalam makna syar'i adalah lafaz yang saling berseberangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.